Juli 2026. Di dalam kegelapan bioskop IMAX di seluruh dunia, sutradara Christopher Nolan kembali melakukan apa yang paling dikuasainya, membedah konsep waktu, ingatan, dan obsesi manusia. Lewat mahakarya terbarunya, The Odyssey, Nolan tidak sekedar menyajikan adaptasi mitologi Yunani dengan monster laut CGI yang megah atau penyihir klise yang mengubah manusia menjadi hewan. Tidak, dia memperlakukan lautan Mediterania sebagai labirin psikologis yang masif, sebuah ruang di mana 10 tahun pengembaraan terasa seperti keabadian, dan garis antara realitas serta kegilaan menjadi kabur. Matt Damon menampilkan sosok Odysseus bukan sebagai pahlawan tanpa celah dengan baju besi emas berkilau, melainkan sebagai seorang veteran perang yang hancur berantakan. Pria yang menderita apa yang kita sebut hari ini sebagai post-traumatic stress disorder akut. Jiwanya terombang-ambing di batas tipis antara ambisi untuk berkuasa, kerinduan pada rumah, dan keputusasaan yang absolut. Namun jauh sebelum proyeksi seluloid IMAX 70mm memukau mata kita hari ini, hampir 2800 tahun yang lalu, kisah ini telah dihidupkan di bawah langit malam Mediterania. Kisah ini tidak ditulis di atas kertas untuk dibaca dalam keheningan, melainkan dinyanyikan oleh para rhapsode atau penyair keliling Yunani purba di hadapan api unggun dan aula-aula kerajaan yang gelap. Kisah ini adalah The Odyssey karya Homer, sebuah teks fundamental yang membentuk seluruh struktur narasi peradaban barat. Namun, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di koridor sejarah. Siapakah sebenarnya Odysseus? Apakah dia sekedar tokoh fiksi geopolitik yang diciptakan untuk melegitimasi identitas bangsa Yunani pasca Perang Troya? Ataukah dia adalah personifikasi dari para pelaut zaman perunggu yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menantang samudra luas yang belum terpetakan? Hari ini kita akan melompat melintasi batas waktu. Kita akan mengupas tuntas sosok sang pengelana sejati, memadukan keindahan dramatis mitosnya dengan pisau analisis sastra serta kebenaran historis yang terkubur di bawah reruntuhan arkeologi kuno. Untuk memahami Odysseus, kita harus menanggalkan terlebih dahulu romantisasi modern dan mundur ke abad 12 sebelum Masehi. Ini adalah era yang dikenal oleh para sejarawan sebagai zaman perunggu akhir, masa di mana semenanjung Yunani dikuasai oleh peradaban Mycenae, sebuah peradaban kesatria yang kaya akan emas, terobsesi pada perang, dan dipimpin oleh raja-raja yang memerintah dari benteng batu raksasa. Namun era ini juga berada di ambang keruntuhan sistemik yang dahsyat yang dikenal sebagai Bronze Age Collapse. Dalam dunia akademis, teks The Iliad dan The Odyssey seringkali menjadi medan pertempuran intelektual yang sengit. Selama berabad-abad, para kritikus menganggap Perang Troya hanyalah dongeng pengantar tidur. Namun ketika arkeolog Jerman Heinrich Schliemann menggali Bukit Hisarlik pada tahun 1870-an dan menemukan lapisan kota yang hancur terbakar, dunia tersentak. Perang Troya memiliki jangkar historis. Meski demikian, sejarawan terkemuka Moses A. Finlay dalam buku klasiknya The Wood of Odysseus menyingkap tabir yang lebih rumit. Finlay menjelaskan bahwa dunia yang digambarkan oleh Homer bukanlah refleksi murni dari zaman perang itu sendiri, melainkan sebuah dunia hibrida. Dunia itu mencerminkan memori kolektif tentang zaman kejayaan Mycenae yang bercampur baur dengan realitas sosial zaman kegelapan Yunani pada abad ke-9 hingga ke-8 sebelum Masehi, masa di mana Homer diduga hidup. Disinilah letak kejeniusan Homer dalam menangkap pergeseran zaman. Odysseus adalah simbol transisi dari manusia Yunani kuno. Di dalam The Iliad, kita melihat pahlawan gaya lama seperti Aeschylus atau Ajax. Mereka adalah mesin pembunuh yang digerakkan oleh kekuatan otot, kode kehormatan yang kaku, dan amarah yang meledak-ledak. Aeschylus memilih meninggal muda di medan laga demi keabadian nama. Namun di dalam The Odyssey, manusia jenis baru lahir. Odysseus adalah sosok yang disebut Homer sebagai Polytopus secara harfiah. Istilah bahasa Yunani ini berarti pria dengan 1000 cara, sang pemikir yang pragmatis, sang penyintas ulung. Odysseus adalah perwujudan dari Metis, kecerdasan praktis, kelicikan yang diperhitungkan, dan
kemampuan beradaptasi. Di dunia kuno yang penuh dengan ketidakpastian geopolitik dan ancaman alam yang konstan, kekuatan otot tidak lagi cukup untuk menjamin kelangsungan hidup. Manusia harus belajar berbohong, menyamar, dan menahan diri demi mencapai tujuan akhir. Odysseus bertahan hidup bukan karena dia tidak bisa dikalahkan dalam duel 1 lawan 1, melainkan karena dia adalah orang terakhir yang tetap berdiri ketika semua orang di sekitarnya telah hancur. Sekarang mari kita berlayar bersamanya menembus labirin mitos selama 10 tahun di lautan lepas. Bagi mata awam atau pembaca cerita anak-anak, perjalanan Odysseus adalah urutan petualangan fantasi yang seru. Namun jika kita menggunakan pisau analisis sastra mendalam, setiap pulau, setiap penyihir, dan setiap monster yang dihadapi Odysseus adalah metafora sosiologis dan psikologis dari ujian eksistensial kemanusiaan. Perjalanan pulang ke Ithaka sebenarnya adalah perjalanan batin yang mempertahankan warisan kemanusiaannya. Mari kita bedah konfrontasi paling ikonik dalam sejarah sastra, pertemuan dengan Cyclops Polyphemus. Ketika Odysseus dan anak buahnya terjebak di dalam gua raksasa bermata satu yang memakan manusia hidup-hidup ini, Odysseus menggunakan metisnya. Dia memberikan anggur pekat hingga Polyphemus mabuk, dan ketika ditanya siapa namanya, Odysseus menjawab, "Namaku adalah Autis," yang dalam bahasa Yunani berarti bukan siapa-siapa atau nobody. Saat monster itu tertidur, mereka membutakan matanya dengan kayu panas. Ketika Cyclops lain datang mendengar jeritanya dan bertanya siapa yang menyakitinya, Polyphemus berteriak, "Bukan siapa-siapa yang menyakitiku," membuat rekan-rekannya akhirnya pergi. Ini adalah kemenangan mutlak akal manusia atas kekuatan brutal alam. Namun, drama sebenarnya terjadi saat mereka berhasil kabur ke kapal. Dorong oleh kesombongan yang fatal atau yang disebut orang Yunani sebagai hubris, Odysseus tidak bisa menahan egonya. Dia ingin namanya dicatat sejarah. Dia berteriak ke arah pantai, "Jika ada yang bertanya siapa yang membutakanmu, katakan itu adalah Odysseus, Raja Ithaka." Tindakan arogan ini mengubah segalanya. Polyphemus langsung berdoa kepada ayahnya, Poseidon, sang penguasa lautan. Kutukan pun dijatuhkan, seperti yang dianalisis oleh kritikus sastra Charles Segal dalam Singer, Heroes, and Gods in the Odyssey. Cyclops adalah representasi dari masyarakat pra-peradaban yang barbar. Kebutaan Polyphemus melambangkan bagaimana rasionalitas menaklukkan alam liar. Namun kebodohan Odysseus menunjukkan betapa rapuhnya ego manusia ketika berhasil meraih kemenangan. Pemberhentian berikutnya membawa kita pada salah satu metafora psikologis paling brilian, para siren. Dalam budaya pop modern, siren seringkali direduksi menjadi makhluk serupa duyung seksi yang menggoda iman dengan erotisme. Namun jika kita membaca bait teks asli Homer, godaan para siren jauh lebih abstrak dan mematikan. Mereka tidak menawarkan kenikmatan daging. Mereka menawarkan pengetahuan mutlak tentang masa lalu. Siren bernyanyi dengan suara yang begitu indah, mengklaim bahwa mereka tahu setiap penderitaan yang dialami bangsa Yunani di Troya dan segala hal yang terjadi di atas bumi yang subur. Siren menawarkan nostalgia. Mereka menawarkan kenyamanan berbahaya untuk terjebak pada kejayaan masa lalu, sebuah pelarian dari beban masa depan yang tidak pasti. Menurut analisis psikologi sastra, godaan terbesar bagi seorang veteran perang seperti Odysseus bukanlah harta, melainkan ketidakmampuan untuk melepaskan memorinya. Untuk selamat dari jeratan ini, Odysseus melakukan tindakan ekstrim yang sangat terkenal. Dia menyumbat telinga seluruh anak buahnya dengan lilin lebah, sementara dirinya sendiri meminta diikat kencang pada tiang kapal. Dia ingin mendengar lagunya, tetapi dia membatasi agensinya sendiri agar tidak melompat menuju kematian. Ini adalah alegori luar biasa tentang bagaimana manusia harus membatasi diri mereka secara sadar agar tidak hancur oleh ilusi masa lalu. Ujian psikologis ini berlanjut di pulau penyihir Circe, yang dengan ramuan obatnya mengubah anak buah Odysseus menjadi babi. Dalam perspektif psikologi Jungian, Circe adalah manifestasi dari regresi arketipal. Ketika manusia menyerah pada kenyamanan instan, makanan berlebih, dan kepuasan hewani yang disediakan oleh Circe, mereka melupakan rumah mereka, melupakan tugas mereka, dan kehilangan akal budi mereka yang secara metaforis bertransformasi menjadi binatang. Odysseus berhasil selamat dari manipulasi ini bukan karena kekebalan fisiknya, tetapi karena intervensi Dewa Hermes yang memberinya tanaman penawar bernama Molly. Tanaman ini adalah simbol dari kesadaran spiritual, disiplin mental, dan integritas moral yang menolak untuk larut dalam dekadensi moral.
Setelah melewati batas dunia bawah atau Nequia, melewati cobaan mematikan dari monster berkepala 6 Scylla, dan kehilangan seluruh kapalnya akibat murka Zeus, Odysseus menghabiskan 7 tahun dalam kurungan cinta Nimfa Calypso di pulau Ogygia. Ketika dia akhirnya berhasil menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya, Ithaka, setelah 2 dekade berlalu, drama tidak serta-merta berakhir dengan pelukan hangat keluarga di bawah sinar matahari. Perjalanan pulang geografis telah usai. Namun perjalanan untuk merebut kembali eksistensinya baru saja dimulai. Kondisi Ithaka saat itu adalah mimpi buruk politik. Mereka bertindak sebagai parasit, mengonsumsi ternak Odysseus tanpa izin, meminum anggur terbaik dari gudang bawah tanahnya, menindas para pelayan, dan secara agresif memaksa Ratu Penelope yang setia untuk memilih salah satu dari mereka sebagai suami baru demi merebut tahta. Disinilah klimaks yang berdarah dari seluruh struktur epik The Odyssey terjadi. Homer tidak menyajikan resolusi damai ala drama modern. Dia memberikan kita sebuah katarsis yang mengerikan. Ketika Ratu Penelope mengumumkan tantangan bahwa dia hanya akan menikahi pria yang mampu memasang tali pada busur tua milik Odysseus dan menembakkan anak panah menembus 12 lubang kapak, tidak ada satupun pelamar yang berhasil. Busur itu terlalu kaku bagi tangan-tangan mereka yang manja. Namun, ketika Odysseus yang menyamar sebagai pengemis tua meminta giliran, ruang seketika hening. Dengan satu gerakan presisi yang halus, dia menarik busur tersebut. Kedoknya terbuka, pintu aula dikunci dari luar oleh pelayannya yang setia, Eumaeus, dan detik berikutnya aula istana berubah menjadi rumah jagal. Anak panah pertama menembus tenggorokan Antinous, pemimpin para pelamar, saat dia hendak meminum anggur. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sistematis tanpa ampun. Dalam konteks sejarah, hukum kuno dan sosiologi sastra Yunani, tindakan radikal Odysseus ini bukanlah sekedar luapan kemarahan personal atau aksi balas dendam yang buta. Ini adalah pemulihan kembali Novos, tatanan sosial, hukum domestik, dan kesucian religius yang telah diinjak-injak. Para pelamar telah melakukan pelanggaran berat terhadap Xenia. Mereka mengeksploitasi rumah tangga orang lain dan berencana membunuh putra Odysseus, Telemachus. Namun, Homer membuktikan dirinya sebagai seorang maestro sastra yang tidak terjebak dalam narasi hitam putih. Kepulangan ini menyisakan ambivalensi moral yang sangat pekat, seperti yang ditulis oleh pakar studi klasik Profesor Simon Goldil dalam bukunya The Reading of Classical Troy. Eksekusi massal ini tidak luput dari kritik etis, baik oleh audiens kuno maupun modern. Setelah membantai para pelamar, Odysseus memerintahkan penggantungan terhadap 12 pelayan perempuan istana yang dianggap telah tidur dengan para musuhnya. Narasi yang semula bertema penegakan keadilan mendadak bergeser menjadi visualisasi kekejaman yang absolut dan dingin. Apakah kekerasan yang begitu masif benar-benar bisa memulihkan kedamaian sosial? Homer menunjukkan efek domino yang realistis. Keluarga dari 108 pelamar yang tewas segera mengangkat senjata untuk menuntut balas. Dan perang saudara di Ithaka hanya bisa dihentikan setelah Dewi Athena turun tangan secara langsung untuk memaksakan kedamaian. Kemenangan Odysseus harus dibayar dengan hilangnya sebagian dari kemanusiaannya sendiri. Di menit-menit penutup filmnya, pada Juli 2026, Christopher Nolan memberikan kita sebuah potret akhir yang meremukan hati namun sangat jujur secara psikologis. Odysseus berhasil pulang secara fisik ke ranjangnya di Ithaka, namun jiwanya tetap terjebak di tengah kecamuk badai lautan luas. Nolan memanfaatkan mitos kuno ini untuk merefleksikan kondisi modern kita sendiri. Dia mengingatkan kita mengapa epik yang telah berusia hampir 3000 tahun ini tidak pernah mati dan tetap terasa begitu dekat. Karena The Odyssey pada hakikatnya bukanlah sekedar panduan navigasi geografis atau dongeng tentang monster laut. Ini adalah studi anatomi terdalam tentang trauma manusia, tentang kerentanan jiwa, dan tentang perjuangan tiada henti seorang individu untuk mengumpulkan kembali puing-puing jati dirinya yang hancur setelah dihantam oleh krisis kehidupan yang masif. Odysseus adalah arketipe awal dari kita semua. Setiap kali kita menghadapi kegagalan profesional yang bertubi-tubi, setiap kali kita dipaksa berkompromi dengan nurani demi bertahan hidup, atau ketika kita merasa terasing dan tersesat di tengah keramaian dunia modern adalah pencarian makna eksistensial. Kita sebenarnya sedang mendayung di atas samudra yang sama dengan sang Raja Ithaka. Kita semua adalah pengelana yang sedang bertarung melawan monster-monster batin kita sendiri demi menemukan jalan pulang. Dan selama umat manusia masih terus berjuang untuk kembali ke pelukan jati diri mereka yang sejati, kisah Odysseus tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kisah
Kisah ini akan terus hidup, melintasi batas abad, menembus berbagai medium peradaban, mulai dari bait-bait puisi lisan Homer di bawah temaram obor Yunani kuno, hingga proyeksi cahaya sinematik layar IMAX Christopher Nolan.